Mana tadi bukunya tadi? Oh, yang ini ya. Karena pada saat kita tidak di area Bayesian, ini lihatnya cuma ini. Nah, sekarang ini kita berurusan Y dengan theta, sekarang tetanya dianggap suatu variabel random, Y-nya kalau dulu X, Y itu. Jadi kalau kita di banyak jadi kita ngurusinya posteriornya tadi, karena ekspektasi posteriornya kalau saya ekspresikan tadi saya akan dapat si ekspektasi si tetanya itu. Jadi prior itu lewat saja itu. Kita nggak akan banyak di priornya tapi langsung di posteriornya. Makanya ini nah, kita ingin lihat kenapa jadi kita tertarik dengan posterior inferennya. Karena yang akan jadi fokus setelah di sini kita mengurusi adalah posteriornya karena si theta yang dianggap kalau di klasik itu suatu konstanta di sini sekarang merupakan variabel random itu. Nah, kalau sudah kepegang kata kunci biasanya, nah tinggal nanti apa sih urusan-urusan yang lebih jauhnya. Nah, ini salah satunya ini jadi ada informatif prior, nanti ada non informatif prior. Itu nanti ada proper prior, ada improper prior. Nah, ini masalah menyangkut kok saya tadi milih uniform 01 itu kata berdasar dari apa tadi? Wong tetanya tapi apakah benar nanti itu apa mencerminkan si tetanya? Nah, karena yang ada yang distribusi standar hanya itu. Makanya kenapa kita bisa masuk ke wilayah namanya creating new distribution tadi, yaitu distribusi eksponensial saya potong supaya tinggal antara 0, 1. Nah, itu kan masuk sudah konteks bahwa kenyataannya kalau uniform kan harus kayak seolah kalau theta itu kalau di binomial kan theta adalah proporsi kan. Jadi apakah proporsi memang ininya uniform kan juga. Bisa juga misalnya kayak proporsi eh, nilai yang di atas A, apakah selalu 10% nilainya? Di artinya peluangnya sama terjadinya? Kan ya enggak, kadang bisa 10%, kadang bisa cuma 9%, kadang ini ya suatu saat mungkin dapat pas periode tertentu, pas masanya bagus-bagus mungkin bisa dapat 20%. Tapi peluangnya kan nggak sama. Nah kalau unicorn kan dianggap 10%, 20%, 30%, sampai dekat 0% pun peluangnya sama kan, padahal kenyataannya kan enggak. Kalau itu proporsi untuk dapat A, mesti proporsi untuk bahwa dia peluangnya di atas 90%, mesti peluangnya sudah kecil kan. Mestinya gambarnya apa? Ini kan. Jadi pada saat dekat nol, apa peluangnya kecil itu mesti paling besar karena biasanya orang ngasih nilai A, ya mesti proporsinya kecil dari yang paling sering terjadi. Kalau dianggap sama, berarti seolah-olah kayak apa nilai A bisa terjadi sampai mendekati 100%, bisa mendekati, padahal kenyataannya lebih dekat dengan 0%, kalau kadang nggak ada misalnya itu. Nah, inilah sering dalam konteks seperti itu sering juga sebagai dia apakah informatif atau karena ada enggak di situ suatu informasi yang bisa kita tangkap. Padahal kenyataannya kalau tadi misalnya ini X adalah banyaknya yang dapat nilai A, mesti proporsi dari ininya ya paling 10%. Nah, pada saat kita Bayesiankan, maka si proporsi tadi memang tetap P-nya antara 0, 1, tapi mesti peluang 10% itu lebih kecil daripada peluang yang dapat apa A-nya sampai 90%, malah kayaknya lebih kecil lagi, sudah nggak mungkin. Ya kecuali kalau yang kelasnya kecil, ya dapat A, kalau 2 bisa saja 50% A, 50% ini karena apa? Bisa juga 100% lah, karena mahasiswanya cuma 1 apa 2. Tapi kalau yang semakin besar mesti enggak, makanya pengaruh N tadi aja di posisi. Nah, ini terkait istilah untuk apa? Tentang knowledge-nya dibalik dari si prior-nya sama dana informasi dan ininya.
Nah tadi ya, yang kan tadi sudah pakai uniform, nah sekarang kalau beta lebih realistis enggak? Nah ini tergantung tadi kalau uniform jelas nggak logis ya kalau disuruh nganggap, tapi kalau beta mungkin bisa lebih ini lagi gitu. Nah itu menyangkut pemilihan price makanya ada informative wire, ada yang ya penting pokoknya nah nanti ada lagi yang namanya conjugate prior itu. Kalau prior-nya normal maka conjugate posteriornya juga normal namanya conjugate normal. Nah, itu yang paling kalau bisa didapat kayak gitu yang paling nah ini terkait tadi ini contohnya yang beta ini. Jadi apa? Posteriornya beta kan ini. Nah, ini yang salah satu contoh yang bahwa ini kan bahwa tapi dalam rangka berkepentingan dengan oh jadi tadi apa kita dapat posteriornya beta kalau asalnya dia dari kita posteriornya beta ya dapat itulah yang namanya. Nah, ini kan dapat ekspektasi posteriornya kan. Nah, kalau kita ekspektasikan lagi berarti kan tinggal dalam konteks ke arah y-nya kan. Jadi lebih mudah kan ini. Ekspektasinya theta kan ekspektasi dari ekspektasi theta bersyarat y kan. Nah, ekspektasi y-nya apa? Nah, itu kita sudah dapat yang namanya ekspektasi. Nah, pada saat kita mau lakukan ininya, kita ingat saya tadi katakan kalau theta dikurangi min-nya, dibagi standar deviasinya, akan akan ke ininya kan normal. Dengan kalau n-nya makin bisa secara limit teorem kan berlaku seperti itu. Berarti keberadaan ekspektasi theta y-nya ini perlu di sini itu. Nah, terus ini baru kalau tadi impor ini sama sekarang conjugate prior itu yang kalau dia priornya ini conjugate-nya juga disebutnya di kelas yang sama F itu. Terus ada non conjugate tadi yang enggak ada ini. Nah, ini yang salah satu keunggulan pada saat ini namanya keluarga eksponensial. Mungkin waktu belajar Startman kan pernah keluarga eksponensial memenuhi kriteria apa aja itu. Nanti dilihat kembali untuk membangun modelnya jadi apa aja sih yang masuk kategori supaya nanti kita dapatkan yang namanya conjugate apa prior itu kalau kita dapat antara apa dengan distribusi priornya adalah sama tadi kita dapatkan. Nah, ini ada contoh tentang apa ini probability of Gilbert given placenta previa. Jadi kalau placenta kayak gini, oh di akan wah kalau dulu orang-orang di oke, oh kelihatannya kalau saya nggak tahu mungkin di daerah masing-masing tetangga, kalau ibunya kok kelihatan jadi tadinya koyo nggak begitu ini setelah hamil kok agak ini wah kayaknya ini anaknya akan cewek gitu. Tapi kelihatan kalau kok kayak apa nggak terlalu peduli dengan tapi oh ini akan cowok itu kan namanya gunakan yang seperti ini kan probability of a girl birth given placenta previa. Kalau placenta ini kan urusan apa agak lebih mungkin ke barang yang nggak kelihatan kan. Kalau yang konteks yang orang Jawa tadi, lihat tampilan ibunya kalau langsung bikin prediksi, wah kamu kayaknya nih anakmu besok akan cewek ini. Oh ini besok akan cowok. Lah itu nggak tahu pakai ilmu apa dia. Nah seberapa akurasinya itu prediksi berdasar dari kalau ini dari plasentanya. Nah ini gunakan karena tadi mau karena kalau laki-laki wanita kan berarti kita pakainya apa? Kayak binomial ini kan hanya dikotomis ini kan. Ya Dani terus maka tadi pakai play uniform nanti bisa apa nyoba tapi bisa juga pakai tadi beta priornya itu. Nah, nanti bisa memprediksi seberapa itu bahwa dia akan perempuan. Nah, sebenarnya kalau mau diuji ke konteks time series-nya kan
apa, apakah nah yang repot kalau misalkan tadi gunakan klausul kan tampilan ibunya. Oke, pas awal-awal ini dia kayaknya sempat masih ini kan, karena masih bulan pertama, ini kan kayak data time series jadinya kan. Nah, tapi karena makin udah hamil besar, makin sudah repot, mungkin nggak pernah mikir itu, oh dikira, oh nanti akan jadi laki-laki ya, enggak kan. Mestinya kan kalau memang, makanya tadi, jadi kalau sudah berpikir time series kan kita berpikir apa, dari waktu ke waktu. Nah, kalau dari nah malah berarti mungkin di sini nanti bisa kita bilang, dari waktu ke waktu dia selalu konsisten bahwa dia akan rapi terus, wah kayaknya nanti benar ini akan perempuan jadi lebih besar, enggak lah. Boleh berpikir ini yang Bayesian time series tapi secara yang sederhana. Nah, model di time series-nya kan berarti apa? Dia memang kadang tapi lebih sering, tapi kan berarti kalau dengan kualitatif kan. Padahal kenyataannya kita masih main time series kan yang kuantitatif semua kan. Nah, makanya akhirnya pada saat berurusan dengan kayak gitu kan, kita gunakannya jadi Markovian kan ya. Pada saat kalau kualitatif. Kan Markovian kan mengatakan bahwa kemarin apa, sekarang apa. Hujan, tidak hujan, hujan, hujan. Tapi yang dipakai kan hanya satu leg gitu. Kayak atau regresif itu satu gitu. Nah, makanya mulai pikirkan bagaimana kalau kita berurusan dengan time series tapi yang nilainya bukan skala interval. Harga kan masih skala interval kan atau skala rasio itu. Tapi yang skala apa? Yang data level rendah kayak kategori tadi, laki-laki mereka, oh dia rapi nggak rapi. Nah, itu kan juga masalah data time series kan dari ke hari-hari. Tiap hari diperhatikan nih. Oh dia rapi, tidak rapi, rapi. Oh rapi terus ini. Mungkin orang katakan tadi, oh besok ini anaknya kan terus berubah lagi, kok dia lagi posisi tidak rapi, terus mau mengatakan ini kan nanti, nah akurat mana akhirnya kan setelah lahir kan baru tahu bahwa akurat enggak. Nah itu kita punya data time series, tapi yang kali ini kan belum, kita belum masuk ke situ. Nah, nanti silakan pikiran boleh main-main ke situ di skala yang hukum masih mudah. Tapi bisa juga nggak mudah waktunya loh. Kesannya kayak idenya nggak mudah. Maka sekarang saya mengatakan salah satu yang jadi perjalanan panjang berurusan dengan statistik dari matematik sebenarnya realita itu ikut andil harusnya dalam riset kita. Ya tadi kan namanya realita kan. Ada orang kok membuat itu, tapi kan nggak ada yang memikirkan memodelkan kan. Ngapain kok mikir susah-susah bang itu kalau orang Jawa namanya apa? Mungkin nggak tahu di Jawa itu apa namanya? Gugon Tuhon. Pernah dengar nggak? Belum pernah itu. Itu nggak tuh bahasa tempat saya karena Jawa sama Jawa belum tentu juga karena ini timur saya barat kan. Saya Jawa Tengah tapi yang agak ke barat. Ini Jawa Timur kan. Gugon Tuhan artinya apa? Hanya omongan yang akhirnya orang percaya gitu. Tapi dasar percayanya nggak ada. Tapi orang percaya sekali. Contohnya, pernah ada yang mungkin di daerahnya masing-masing kalau kejatuhan cicak, wah ini mesti akan sial itu, benar ya? Kalau di Sumatera juga sama. Nah itu berarti berlaku. Itu apa? Kalau kejatuhan cicak. Kalau di tempat saya yang negatif. Oh kejatuhan cicak langsung disuruh hati-hati kamu ininya karena kemungkinan akan sial. Oh, malah di Jawa Timur malah baik loh. Oh berarti kalau di Jawa baik apa negatif apa positif? Ada yang mengatakan kalau kejatuhan cicak akan ada akibat apa? Bisa untuk prediksi. Terus ada juga yang ini suara apa? Tokek itu. Ya tidak tokek kan dihitung pas ya gitu. Wah berarti nah ini kan yang namanya nggak ada dasar tapi kan banyak orang yang menerapkan. Karena pada saat benar kan, oh ibunya kelihatan rapi terus makanya anaknya perempuan kan. Gitu. Nah, berarti kan seolah hanya dipercaya sebagai suatu apa alat sebagai prediktor itu. Proporsi tadi bayi lahir perempuan di DKnya berarti gunakan ada. Nah inilah yang di konteks Bayesian pada saat kita melihat dari sisi itu, ini menarik juga. Nah karena sama-sama mau ke dunia time series maka mulailah dibawa ke. Nah berarti kita nyarinya di mana tambahan literatur dan tadi buku-bukunya kan banyak di sini yang apakah mau mulai berpikir GW sekalian? Ini kan hanya Bayesian time series kan.
Terus ada terus ada juga Bayesian gawe backtrack regression using first classifier. Nah, apakah mau pakai ini tadi yang saya kasih tantangan tadi? Kan awalnya memang kita masih kayak kisah sederhana di realita tadi. Kadang kita akhirnya terbangun suatu akhirnya jadi percaya, jadi kepercayaan itu karena kok ya bener tuh katanya si orang tua tadi bahwa kalau yang kayak gini besok anaknya akan perempuan loh. Nah, mungkin dia punya rekod yang dari turun-temurun banyak, akhirnya membentuk tadi yang kayak kepercayaan itu. Nah, ini nanti silakan mulai buka ya ini kalau nanti yang kalau ke yang ini kan mau apakah Bison Time Series idenya apa langsung mau dibikin yang ke GW-nya ini. Tapi untuk kasus sederhana yang mungkin AR dulu lah misalnya. Nah, itulah yang jadi menyebabkan nanti kalau memang itu yang sederhana ini belum pernah ada yang mikirkan kan, berarti ya sudah itu kalau ingin segera tulis bisa jadi ya paper kecil tapi kalau nanti dibikin agak lebih ini dan ini kalau yang di sini dia menggunakan apa? Using first lasso prior. Tapi ini apakah sudah ada time series-nya? Baru biasnya gitu makanya. Lasso, kalau lasso itu dan sama politik biasanya. Nah, apakah ini sudah time series? Idenya mungkin bisa juga masih cross sectional gitu. Kalau masih cross sectional kan berarti belum time series, baru Bayesian dengan GW-nya. Nah, oke, nanti tapi ini silakan untuk ya apa pada saat lagi ini kita ber ini, maka nanti sambil bisa juga sambil searching lagi. Maka tadi saya ini kan tadi agar setiap saat sekarang kita kan diskusi dengan si ChatGPT, langsung ternyata kita langsung minta filmnya kan ada. Kalau nggak ada, berarti memang itu si teorinya belum dikonstruksikan. Nah, yang kayak tadi coba, yang sekarang saya ingin memodelkan peristiwa tadi tentang perilaku ibunya yang urusan apa rapi nggak rapinya sama urusan anaknya besok akan sampai ini kan berarti selama dikandung kan adalah 9 bulan kan berarti dia sejak mulai kan dapat data time series berapa itu 30 kali 9 bulan kan ya panjang juga kan direkod hari ini istri saya rapi besoknya enggak lah siapa yang mau ngamatin itu ngumpulin data kayak gitu kan nggak ada masalah ngapain ngurusin kayak gitu itu namanya kepercayaan yang juga sulit dipercaya tapi kalau kita ingin membuktikan kepercayaan tadi berarti dengan nah di Jawa tuh banyak sekali kan sama apalagi lu yang pas saya ingat sekali orang tua kalau ngingetin anaknya di Jawa dulu banyak jangan gini nanti akan gini ini ya ada kan ada sama di sana kan itu berarti kan ada sesuatu yang membangun sebenarnya itu jadi kayak apa ya maka sebenarnya sudah makanya Bayesian tadi kan sudah cukup tua sebenarnya tadi tahun berapa orang sudah berpikir itu padahal si Bayes sendiri itu tahun berapa ya dia nama ini si Bayes kan nama orangnya itu 1600-an apa enggak 60 kan yang ininya tapi kelihatannya yang si Bayesnya orang bukan 60-an sekarang enggak Bayes itu udah lama itu dia nanti lihat sejarah saya dulu ada buku sejarah stasiun itu nanti dicari coba di Bayes apa Bayes nama lengkapnya siapa ya lahir tahun berapa masih ChatGPT tahu enggak tahun 1700 nah karena kan 1700-an itu artinya orang Jawa pun berpikir kayak tadi jadi sebenarnya kan membangun suatu proyek jadi akhirnya dia apa jadi kepercayaan karena apa peluang proporsi terjadinya tadi bahwa akhirnya benar proporsi bahwa dia akan perempuan kalau kayak gitu mungkin saya kira lebih besar daripada kalau dia adalah laki-laki maka akhirnya orang mengatakan benar kan nah karena itulah membangun jadi 1700-an yang saya kira memang bias itu sudah lama karena namanya Terema bias kan yang sering dikenalkan oke ini apa ini priornya, ini posteriornya. Maka kalau yang conjugate tadi
antara prior dengan ininya kan sama. Nanti kalau dapat yang konjugan nanti bisa divisualkan gitu. Nah, ini supaya satu parameter dulu, maka dia diketahui. Maka distribusi normal dengan variansinya diketahui supaya hanya satu parameter. Ini biasa di statistik kalau lagi wah distribusinya 2 parameter, ya udah bikin salah satunya diketahui. Kan sudah jadinya kita bekerja dengan satu saja. Nah, ini normal dengan satu parameter. Ya karena di bab ini kita masih satu parameter gitu. Ya nggak apa-apa kita jadi sekarang parameternya apa? Hanya parameter ini karena sigmanya dianggap diketahui kan variansinya itu. Karena sigma tadi diketahui kan dianggap sebagai suatu konstanta. Nah, yang dicari priornya tinggal ngurusi si tetanya. Nah, ini ada ide priornya apa ini? Eksponensial tapi kuadratis ini misalnya. Dijalankan untuk p tetanya dapat bentuk yang apa? Tadi seperti ini kan ini. Nah, makanya nanti ini ide ini, tapi sekarang mulai pikirkan bagaimana kalau, nah sebenarnya bisa juga dipisah dulu. Apakah kalau yang, karena kan GW dibayesiankan atau time series dibayesiankan. Nah lama-lama yang GBTS dibayesiankan. Kalau yang kemarin adalah di univariat dulu dibayesiankan, sekarang multivariat dibayesiankan. Berarti apa kompleksitasnya? Nah, sekarang kita berani beride-ide kadang istilahnya, aduh ini, kembali saya sering ingatnya ke bahasa Jawa itu, ngoyoworo, tahu? Yang dari Jawa Timur tahu nggak ngoyoworo? Kalau woro itu berita. Ngoyoworo. Ngoyo itu terlalu berusaha gitu. Nah, padahal ngoyoworo artinya ide yang roda aneh-aneh lah istilahnya. Oh, Wah, terlalu jauh ke sana kemari. Kan mbok rasa bahasa orang jangan ngoyoworo. Kayak orang berpikir sok sing wis, wah, oh, aja berpikir ngoyo-ngoyo. jadi ngoyo kan berusaha terlalu Ya, keras. ya. Woro itu jadi ya ini jadi makanya saya ini artinya pada saat kita punya ide kalau dulu kan langsung menguji coba susah. Kalau sekarang dengan ada teman kita tadi, Iya. kita punya ide yang apapun kalau dia sampai nggak bisa berarti memang itu adalah dia belum mampu ini. Tapi tadi kita mau apa aja ini kan kasih. Tapi benar nggak yang dia kasihkan? Kita kan belum cek tadi makanya tadi kita nanti dicek si sebenarnya itu tuh hanya karena kadang ada gini kan. Apapun kalau Anda tanya, saya akan kasih jawaban. Benar salahnya, ya urusan yang saya tanya silakan kamu cek sendiri gitu. Tapi kalau saya kadang malah dia kalau memang nggak saya ngomong minta maaf. Jadi kalau iya, tapi pernah saya coba ini masih salah coding. Saya dikan lagi dia akan berusaha akan saya perbaiki lagi. Tapi ini karena saya solusinya belum seperti yang saya harapkan. Dia akan berusaha terus ya. Nah, kita nabi kata bantuan ini. Sebenarnya mungkin pakai ini di ini kan. Nah, dia akan yang nyoba. Dibanding kalau dulu saya harus nyoba sendiri kan. Pakai merek karena nggak ada temen yang ini. Nah, itu lumayan nanti di sini pada saat ini kan rumus-rumus kayak gini. Nah, yang sebenarnya yang dimintakan ke ininya aja. Jadi saya ingin dapat apa untuk kasus yang normal satu ini tapi saya estimasikan. Nah, mungkin dia akan ngasih ininya kan kalau di misalnya nah kita ingin estimasi dengan Bayesian misalnya, tapi yang distribusi ini aja. Bisa tak tadi kan yang tadi saya ini kan tadi yang campur bahasa Inggris sama ini dia ini kan enggak dia ngasih priornya apa ini? Ini kan satu parameter hanya mu ya tadi ya. Priornya dia pakai nah, kan sama dengan yang tadi di buku itu kan juga priornya normal kan di sini ini. Tadi mana Bu?
Ini kan prior-nya juga pakai apa, nah di sini kan ininya yang untuk pasca sutra tadi kan normal juga di ini. Nah, posteriornya. Nah, ini tadi kan yang ngambil ininya. Nah, cek yang di buku itu berarti dia baca buku itu juga berarti kan ini. Nah, sekarang kan jadi apa kalau kita misalnya harus anggap aja kita melakukan buku ini saya baca. Kita kan cari buku lain kan. Sama-sama yang bahasa, oh ya saya sinkron. Ataukah kita coba pahami sendiri, derivasi. Ya bisa. Nah, ini namanya kita membuktikan dengan kemampuan kita sendiri. Nah, sekarang kan kita diminta bantuan ini kayaknya sama enggak nih jawabannya? View and data. Kayaknya hampir sama ya nih. Ya kan? Atau di ininya coba dicek nanti sama enggak itu antara yang di kayaknya sih lihat rumusnya kayaknya hampir mirip-mirip. Terus mulai interpretasinya kan. Prior memiliki variansi besar pada saat kalau si ininya lebih dari sigma. Nah, sigma kuadrat tadi kan barang yang fix kan sudah diketahui kan karena kita main di satu parameter dan dia akan varian kecil pada saat ini. Nah, bagaimana varian posternya lebih kecil daripada prior ininya? Berarti pada saat misalnya semakin suatu distribusi variannya makin kecil, kalau kita memprediksi jadi kemungkinan apa? Peluang masih ini kan lebih kecil juga karena varian kan mengukur apa? Lebarnya si distribusi kan menyebarnya. Kalau dia kecil, seperti gimana harga besok? Oh, dengan rata-rata 50 variansi 5. Dengan rata-rata 50 tapi variansi yo 50 gitu. Wah, lah ya sudah kita bayangin apa? Lebih ini kan. Nah, inilah kita dibantu di sini. Nah, kita ingin ngecek benar enggak? Nah, salah satu sampai melihat kalau di buku ini malah enggak kan ini. Bikin itu enggak dia? Enggak ada kayaknya di sini kan yang membuat apa tadi, kriteria bahwa variasi posteriornya akan ini pada saat kalau padatnya di nah ini kan menyangkut pada saat kita hanya bicara itu aja. Nah, sekarang kalau di time series itu yang dimodelkan apanya sih? Apakah variansinya apa min-nya itu? Minnya. Min-nya aja kan, karena apa? Variansinya dianggap konstan. Nah, kalau heteros baru sih variansinya ikut-ikutan dibangun sebagai itu. Berarti pada saat kita main gunakan yang variansi dianggap aja diketahui dulu, kita sudah bisa berbentuk konteks hari tapi dengan kita memodelkan, karena yang dimodelkan kan min-nya. Nah, inspirasi dari ini dicoba nanti untuk ini belum ditemukan baru masih ya, di, Kemarin saya juga nyoba baca-baca yang Malaysia di definisi ini. oh, nah ini lihat lihat posting baru ini kelihatan nggak di depan? Ini yang aplikasi ke Bank Indonesia. Ada sumber pendanaan ini. Nah, ini tadi makanya misalnya tadi ingin kita biar ini pindah ke sini. Saya dulu kenapa? Jadi saya aplikasi itu saya kemana-mana gara-gara tadi. Ya untuk memenuhi ini aja. Toh saya kan tidak terikat bahwa saya harus urusan kantor, harus urusan ini. Makanya boleh jelas saya lihat kemarin mana kayaknya juga malah kemarin urusan warga emas itu ya enggak apa. Maka saya langsung ngerasa agak saya karena saya juga sering ke mana-mana ininya karena saya hanya melihat apa ya kalau memang itu ada real problem, ya saya lebih senang dengan realita tadi. Ada realita, coba kita modelkan. Nah, realita yang selama ini sudah jadi dipercaya, sudah jadi apa? Kepercayaan di sini kan jadi seorang betul-betul ya orang-orang dari dulu patuh betul itu. Ya. Saya juga, waduh, terus setelah itu pas saya tadi mau pergi, pulangnya lebih awal karena khawatir. Nah, kalau tadi malah dapat rezeki langsung malah jualan ke pasar itu. Mungkin langsung laris, benar ya.
Ini tadi kenapa saya langsung, wah berangkat bawa apa ke pasar lebih banyak supaya nanti dapat untung lebih banyak. Tapi saya malah baru dengar bahwa itu kok mendatangkan keuntungan. Tapi benar saya buktikan. Waduh, tapi Habis kejatuhan itu langsung dapat laporan. Mungkin apa kebetulan. nah, ya makanya itu tadi saya katakan masalah ini. Tapi kalau kita data itu di ini database kan, terus kita modelkan, bisa juga. Tapi kan kaitan logiknya nggak ada kan? Dari mana itu? Tapi kalau kita percaya bahwa yang di ini sudah ada yang mengatur di atas, ya berarti yang mengatur di atas itu kan ya sudah ada juga. Kenapa kalau dipilih ini kayak ya kalau kita dapat rezeki kan juga kadang kita ada dari berbagai mana apa sumber yang ini kan ya kan. Oke, nanti ini ya sekali lagi ini pelan-pelan tapi nanti dinikmati dari sisi sekali lagi kalau di statistik bekerja kita punya dua parameter supaya bikin jadi satu, yang satu dikendalikan dengan dikatakan B. Nah, nanti kalau kita harus ibarat salah satunya dibikin jangan variabel apa berupa yang sudah diketahui gitu. Karena sudah diketahui kan ya sudah namanya diketahui kok dianggap masih random kan ya enggak layak gitu. Kayak tadi yang normal varian diketahui kalau di ini nah ini kan tadi dengan psikologi sekarang kalau kita punya observasinya banyak, nah ini masih berpikir cross seksional kan ini. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah berpikir ini jadi ke arah Y1, YT itu sebagai atom. Nah, mulailah kita bisa berpikir migrasi ke konteks time series. Kuliah kayak gini ya kerasa lama-lama pening juga itu padahal cuman tapi karena pikirannya kan kita terus berandai-andai tadi makanya saat ini untuk meringankan beban sekarang lemparlah ke situ. Dan saya terus kan jadi kalau sekarang bisa lagi kan kadang-kadang bikin sesuatu terus sambil sebenarnya lagi nih tapi tiba-tiba saya pikirannya tadi melebar malah akhirnya saya jadi saya tanya ini supaya pikir saya agak makin ini kok kalau ada ya sudah untuk di ini kan. Nah itu yang nah konteks kalau memang lagi bimbing S3 jadi kita harus mencari sesuatu yang memang ya kalau dikatakan tadi aneh-aneh ya bisa aja karena kita lagi ingin cari yang orang lain malah mungkin belum kepikiran misalnya. Karena kalau orang semua sudah yang biasa dipikirkan ya hasilnya nanti sudah ada malah dulu. Nah ini kalau tadi masih ke shield ini ada terus. Nah, nanti pada saat ada ini untuk checkingnya di ChatGPT kan aja bahwa pada saat ini apa yang harus dia karena dalam konteks ini biasanya kita menganggap dia adalah kalau sampel random adalah dia antar ininya kan dia independen kan namanya sampel. Ini yang satu parameter yang lainnya apalagi ini normal disebutkan tapi dengan minyak diketek tapi vaksinnya yang enggak. Nah ini nanti bisa untuk modal yang main ke heteros itu. Yang apa? Ya kan, tapi yang konteks ya, karena apa? Di sana variansi dianggap yang enggak. Tapi kan minnya adalah dianggap dikonstankan. Jadi kita ingin memandang nanti sekarang variansi di apa? Kira-kira distribusinya apa untuk bayangan? Apa ini? Invest gamma. Nggak pernah ketemu kan? Iya. Gamma ketemu. Ya. Jadi ini nanti ada ke invest gamma. Nah sekarang kalau kita daripada repot-repot nyari buku, invest gamma kayak apa sih gitu ya? Bener nggak ini misalnya kita ingin checking itu ya udah. Itu enaknya kan daripada kalau kalau dulu staff saya ini kan harus cari buku saya di mana. Maka saya waktu itu satu kali itu bukunya banyak, jurnalnya banyak, tapi kan kertas semua. Paling ini kayaknya di buku baca begitu jadi supaya tidak ini saya jadi tetap masih dibuka sana saya kalau perlu baca ke sana baca ke sini jadi nggak perlu tadi
Saya harus satu kamar untuk betul-betul ruang kerja waktu untuk menyelesaikan itu, karena supaya nggak kacau. Kalau sekarang enak sekali karena apa, sudah digital kan. Iya. Wah, tinggal cari buku ini. Makanya saya kemarin ke Mas paling biasa kan gini, pas yang ini di buku yang apa dibikin haref, halaman berapa. Untuk mempercepat saya kan, oh ini kemarin saya udah ini di mana. Nah kalau dulu saya bukunya kadang saya tarik, saya tekuk, taruh di sebelah sana. Pas saya ingin cari kan belum sempat langsung ditulis kan, tapi yang penting untuk dapat, saya akan dapat ide dari mana. Gitu. Nah maka setelah ada over ini saya senang sekali dengan yang namanya haref itu. Iya. Wah dengan haref jadi saya efisien kerja mau kemana-mana dengan cepatnya itu. Dan apa saya nggak perlu ingat-ingat jadinya kan. Daripada ingat-ingat kan mengganggu memang padahal makin bertambah usia kan memori ya makin berat kan untuk gampang lupanya. Nah inilah keuntungan ini kan. Terus mau lihat diskusinya kayak apa ini, benar nggak ini sih, jadi daripada kita lihat ke sini bisa juga kita apa manfaatkan dari sini. Biar yang baca siapa? ChatGPT yang mungkin ChatGPT baca buku ini juga bisa karena tadi kan hampir sama kan itu. Dia kan sebenarnya bermain si A itu adalah dia ketika baca itu pasti sudah diambil untuk jawab. Ya seperti saya baca ini, saya pakai untuk jawab itu kan sama karena tetap ada sumber knowledge yang harus dipakai. Maka terus saya penasaran gara-gara banyak orang bikin, maksudnya ada tes IQ-nya tuh. Yang menemukan IQ kan untuk mengukur kecerdasan orang kan. Nah sekarang ada kecerdasan buatan, buat dites juga. Kayak dulu namanya apa mesin yang untuk main catur itu, namanya apa itu dulu? Pernah dengar nggak itu? Eh, jadi catur. iya catur sampai si grandmaster yang paling ini apa Anatoly Karpov apa siapa tuh Garry Kasparov yang terkenal itu nggak bisa ngalahin itu misalnya itu. Jadi dicari orang yang paling juara catur itu supaya ngelawan si komputer apa yang bikin itu AI di era zamannya ini kan apa. Jadi ngalahin main catur, pernah main catur? Pernah. Pernah lawan yang komputer? Saya tidak coba. Oh, pernah lawan yang komputer? Pernah menang? Level yang rendah, iya. Tapi kalau naikin levelnya, makin ini, wah, belum tuh. Nah, itu yang komputer yang gunakan waktu itu namanya prosesor yang banyak banget. Di era namanya apa? Kan pada saat dikembangkan high apa? HPC itu apa komputer. Kalau sekarang kan yang dipunyanya si Colab kan namanya apa ini yang CPU banyak sekali apa? Prosesornya lah itu namanya itu. Jadi ada pilihan. Nah, kalau kalau sekarang gunakannya itu. Nah, kita nggak tahu makanya di mesin cloud sana dia profesor kayak apa. Kan yang minta banyak sekali. Saya running semua coba. Misalnya orang 1 juta bersamaan running di Kolen. Dia kan panggil ke sananya ini ya. Nah, seberapa saya bayangin mesinnya untuk melayani itu kayak apa. Nah, bisa juga suatu saat kita lambat gara-gara di jam yang sama. Semua orang running. Mungkin sekali-kali eksperimen kita mengontak seluruh orang sekira 1 juta. Bersama-sama mari kita running di collab di detik yang sama, jam yang sama. Nah itu bisa mungkin akan menimbulkan ada. Oke ini yang variansi tadi jadi kita mengenal. Nah nanti untuk yang kumpulan banyak distribusi dan nanti ada juga apa akhirnya kita ke apa namanya ini invest C-square. C-square kan bentuk khusus dari gamma kan. Jadi kalau ada invest gamma, iya bentuk khususnya bisa jadi invest C-square. Nah, saya lagi setiap dapat ini karena kita lagi tema ini, pikirkan dan seriesnya. Sekali bahasa langsung saya pikirkan ke survival ini. Karena dua payung ininya ngurusi si kantornya itu. Ya, teman kalau yang akhirnya kemarin sempat biasnya juga saya minta, kayaknya enggak. Enggak yang kemarin yang biasanya ya ini. Nah, itu lebih saya bawanya kan teori opsi jadi ke finance-nya. Jadi dia, karena dulu dia S2-nya dengan saya sudah ke yang opsi. Tapi kemarin yang Pak saya ini dapat, tapi dia GW-nya belum. Terus kuasong model ini. Nah ini yang salah satu kalau kita nanti berurusan dengan
banyaknya sesuatu, kayak banyaknya penumpang, kadang kan kita menggunakannya kan Poisson kan, karena counting proses itu. Nah, time series banyak yang misalnya jumlah penumpang, tapi kadang kita kan mikirnya tetap pakainya normal kan, dianya berdistribusi di time series selalu mengandalkannya normal semua. Maka pada saat berurusan dengan yang counting, harusnya kan Poisson kan, Iya. tapi dia tetap normal. Nah, pada saat berurusan meta dia apalagi ya tidak, yang harusnya logada ini sudah dia juga tetap di ini kan apa ya nggak jalan kan nanti. Nah, maka dalam konteks nanti yang menurut saya tantangannya adalah mix itu, ada yang skalanya interval, ada rasio, ada yang ini kan kadang di data-datanya ada gitu kan, laki-laki mana. Terus ya tidak jadi bisa juga di variabelnya. Ya kayak tadi, lagi bad or good, tiap hari bisa berubah-ubah. Nah, kayak tadi yang sempat saya ini kan juga di. Nah, ini sekarang yang Poisson. Ini satu parameter kan ini, apa, prior-nya apa. Dia juga ke ininya conjugate prior ya. Distribusi apa ini? Distribusi gamma. Iya. Nah, tadi Poisson kan ininya. Tapi karena si parameternya kan apa? Continuous kan. Jadi apa? Di gamma kan alfa sama ininya apa? Parameter ininya itu kan adalah nilainya antara 0 sampai tak hingga kan. Iya. Maka ininya jadi gamma. Itu di, dan ternyata dia juga merupakan conjugate prior. Nah, ini negatif binomial, ada. Negatif binomial juga masih kategori counting kan, karena banyaknya ini. Jadi kalau negatif binomial, bentuk khususnya kan geometrik. Jadi kalau geometrik itu saya dapat iya pertama. Tapi kalau negatif binomial kan saya dapat iya pertama itu pada saat yang mungkin kelima. Ya. Ah, itu jadi ingin kalau geometrik kan dapat iya yang pertama kapan. Gitu. Ini buku ini cukup padat, jadi memang nanti cukup melelahkan baca ini. Tapi sebenarnya langsung bisa dapat ide banyak, maka tadi kalau mau maka caranya biar nggak lelah, minta bantuan si ChatGPT untuk sekalian mengkonstruksikan, tapi jangan lupa langsung didokumentasi. Soal kapan mau jadi nanti kan kita harus melakukan apa modifikasi pengalaman di situ di putusan. Nah ini mulai estimasi apa berdasar dari apa ini? Contoh-contoh tentang ya city in estate for a single year. Nah, nanti tinggal kita coba cari di BPS lah yang hampir senada dengan ini. Nah, nanti kan ditampilkan, oh ini tentang asma ya, molecular rate itu. Ini kan eksponensial model kan bentuk khususnya gamma. Ini tentang cancer ini kan informatif prior. Ini yang kemarin yang cancer bisa juga terinspirasi dari sini bisa untuk cari ini. Nah ini kerasa GWR-nya enggak di sini ini. Kalau lihat kayak gini, Iya. jadi masuk konteks apa? Bagaimana sebaran, tapi ini konteks tentang kansernya itu. Tapi dia tidak dalam rangka yang seperti yang kita lakukan, tapi dia hanya melihat bagaimana persebaran itu sebenarnya kalau di GW kan jadi kita bisa ingin melihat bagaimana rate di masing-masing apa namanya state di Amerika itu nggak sama. Ini kan kelihatan kan yang
lebih padat yang mana dari ini. Ini yang untuk cancer death rate-nya. Jadi yang kemarin yang kayak ginian yang memang saya sarankan ke yang ngambil kata kuncinya di kalau kita kan tidak main di rate-nya, tapi di banyaknya kejadiannya kalau time series. Kalau di konteks orang salah adalah rate-nya. Tapi kadang rate juga itu dimodelkan time series juga. Karena kita ingin lihat perjalanan. Misalnya, kayaknya untuk death rate itu, kira-kira menurut data time series itu, makin ke sini, makin makin tinggi atau makin rendah. Kita kerasa kan bahwa apakah itu tingkat apa kemarin kayaknya kok makin tinggi rate-nya. Kita punya data juga tentang death rate kan juga ada di ini kan. Bayesian inference for cancer death rate mulai diaplikasikan konteks dari segi rate-nya. Ini buku ini saya walaupun ini buku yang kategori masih kayak ini bukan yang sudah finalnya kan ini. Saya waktu dapat kayak kasus yang buku statistical learning itu. Ini kan nggak ada nggak. Ini saya masih dapat yang edisi waktu dia lempar awal. Tapi dibaca kok yo karena kasusnya banyak lah nanti tinggal di tapi nanti yang diambil yang sementara yang normal supaya di time series kan asumsinya kebanyakan kan normal. Mengkonstruksikan priornya. Tapi contoh-contohnya dia lumayan dari ikuti. Jadi mau Bapak ini tanya tentang apa kalau dihitung di data. Kalau misalnya distribusi normal biasa itu kan dari data kita bisa mengestimasi apa mu sama sigmanya. Kalau dengan Bayesian maka kita mendapatkan itu tapi lewat perhitungan posterior gitu ya. Iya. Makanya kalau di Bayesian datanya satu aja sudah bisa tadi kan pakai single atau bisa dapat. Tapi kalau datanya banyak juga bisa. Tadi makanya kan ada yang masih pakai Y saja, Y1. Tapi kalau yang klasik kan kalau ngestimate cuma dengan satu data kan nggak bisa. Kalau di sini kan bisa. Karena berdasar Y-nya ini nilainya berapa sudah bisa dapat si estimatornya. Jadi Bayesian sebenarnya dari sisi kalau dengan data yang sedikit bisa datanya makin tapi data yang banyak tadi sebenarnya hanya untuk dalam rangka pemilihan priornya supaya rasional. Tapi kalau sudah jalan bahwa priornya itu sebenarnya bisa gunakan data. Tadi kan dimainkan dengan yang Y-nya 1 terus Y-nya sampai 1 sampai. Nah, kalau time series kan nggak ada yang datanya cuma 1 kan minimal ya 2 ya. Kalau metode naif datanya 1. Kalau naif itu yang naif method kan mengatakan apa? Besok sama dengan hari ini. Nah, mungkin nanti yang uji coba itu mirip yang kayak bahasa adalah dengan hanya melihat satu. Tapi kalau pakai moving average kan apa? Yang besok itu sama saja dengan rata-rata dari yang 3 hari terakhir. Itu kan moving average. Kalau atau regresif itu gunakan apa? Ya satu leg-nya, tapi kan parameternya dianggap bisa berubah-ubah kan itu. Di theta apa? Y1 berarti kalau yang di tadi naif kan dianggap sama. Persis itu. Kalau itu kan enggak theta kan akan jadi kayak proporsinya. Oh, besok harganya akan jadi lebih tinggi. Jadi kalau tetanya 1, berapa. Tapi kalau bawah 1 kan berarti sama saja kayak pendekatan diskon kan itu. Di ini kan ya. Ya kayak misalnya ini kita memprediksi harga kalau mendekati lebaran. Kan banyak diskon. Benar nggak sebenarnya harganya tuh? Enggak, karena udah dinaikin dulu sebelumnya. Tapi dia mungkin kayak ada naik dulu. Terus nanti setelah itu di diskon pada saat tapi dia masih untung dengan harga ininya. Oke, ini non informatif prior kalau tadi masih gunakan yang apa informatif tapi malah yang conjugate dan nanti kalau yang proper sama improper itu yang tadi dia bukan suatu distribusi probabilitas. Kalau tadi masih kalau discrete ya sumnya 1, kalau continue integral. Tapi kalau yang proper improper ini dia
bisa juga bukan merupakan suatu fungsi densitas itu. Nah, ini kalau untuk yang improper prior itu bisa seperti itu. Kalau yang masih ini tadi namanya proper. Nah, improper prior bisa berakibat tapi bisa menghasilkan yang proper posterior. Tapi bisa juga nanti kalau menghasilkan improper kan jadi susah. Padahal yang dicari kan tetap harus kalau posteriornya kan akan yang dipakai untuk tadi apa estimate ini yang mencari ekspektasinya. Tapi kalau dia improper kan jadi bukan distribusi nanti. Nah, walaupun priornya improper bisa menghasilkan posteriornya tetap proper gitu. Nah, ini yang nggak mudah tapi ya. Nanti ada ini Jeffreys invariant principle ini kan dalam rangka untuk mencari ini. Facial information ini kan kenal di Starman kan ini. Ini Jeffreys prior untuk mencari prior yang apa gunakan. Nah, ini ide ini yang jadi namanya diabadikan karena dia mesti punya keunikan yang beda dengan yang standar yang ada itu. Ini yang untuk binomial tadi ya, pakai yang non informatif variabel ini bisa ada pilihan salah satu apa gunakan. Terus pakai JT-nya ini kalau ingin gunakan apa tadi yang Jeffit. Pivotal quantity kita kenal di untuk apa pivotal quantity. Nah, kalau kita misalkan apa, bahwa tinggal ini kan daripada nyari buku statmat kan kelamaan. Mulai ingat nggak jadi pivotal quantity itu apa? Kalau lihat contohnya ini, Rata-rata. bukan itu yang dicari karena kalau setiap kita punya variabel random itu adalah mesti tergantung parameter. Nah, kalau kita transformasi ke Z ini sudah jadi 01 kan nggak ada parameternya. Nah, itu pivotal quantity. Jadi kalau kita mengkonstruksikan estimasi interval uji hipotesis itu carilah pivotal quantity-nya. Makanya kalau nggak ada ya kita agak susah lah. Nanti pada saat kita kan nggak cuma estimasi titik, interval itu berarti butuh sudah pivotal quantity. Ini kan pivotal quantity ini. Jadi kita sebenarnya mau estimate mu tapi interval kan ini. Ini sudah butuh pivotal quantity-nya ini yang yaitu yang set tadi ini yang di ini kan. Ini kan jadi 01. Nah, inilah di dunia pendapat pivotal quantity di Startmat sering diindikan kita harus cari pivotal quantity ya karena dia yang terbebas dari parameter sudah itu. Nah, yang terkenal kan yang pakai normal standar. Maka tabel normal standar paling ini. Atau dibawa ke uji T atau F itu juga dia jadi bisa dibuat tabel karena dia bebas dari parameter sudah. Inilah pivotal quantity. Jadi pada saat kita buka buku standar kan kelamaan. Nah, inilah gunanya si teman kita adalah pada saat kita ini kan, terus kita baca, kalau misalnya kita nggak baca, minta link buku statmatnya mungkin dikasih ini. Ini kamu ngutip dari mana kayak gitu. Tapi kan kalau kita masih ingat di statmat kan ya ini bener kan ini. Oh ini Z adalah eksperimen mu dibagi sigma. Gitu. Kalau sigmanya diganti S jadinya kan T. Masih, ya, gitu. Tapi kalau N-nya makin besar akan jadi N juga. Nah, kita kan udah pernah baca buku-buku Startmat ya, jadi pernah buktikan, jadi ya sudah percaya. Nah, lihat ini kan, oke ini. Tapi kalau kemudian satu kok dia ngetik salah, ya kita tahu berarti kita knowledge-nya lebih ini kan. Dan dia mungkin kiranya baca buku yang salah misalnya. Ya kita pun bisa berpendapat salah gara-gara baca buku yang salah kan itu misalnya. Maka kadang sebaiknya kan membaca buku ya jangan ragu. Makanya kuantitas total itu adalah bisa untuk tadi kepentingan interval pemeriksaan dan uji hipotesis. Nah kalau time series hanya estimasi titik, nggak butuh pivotal quantity. Tapi kalau kadang kenyataannya
kalau kita suatu variabel yang kontinu, sebenarnya estimasi titik itu nggak mungkin akan tepat. Karena di statistik peluang X sama dengan nilai tertentu, kalau dia variabel random kontinu, mesti akan 0. Harga itu kontinus apa diskrit? Ya kontinus kok diprediksi titik nggak mungkin akan tepat. Kok orang langsung katakan nggak mungkin bisa meramal harga apa? Karena apa? Dia kontinus. Tapi kalau interval, oh harganya antara sekian sampai sekian, mungkin kita bisa lah. Itu harus butuh pivotal quantity. Nah, nanti selama main time series, pernah nggak kita pakai pivotal quantity? Mungkin nggak pernah, karena kita senangnya estimasi titik, forecast pun titik. Akibatnya, orang-orang awam mengatakan, nggak akan orang bisa tepat meramalkan harga, karena harga itu adalah continuous. Nah, makanya akibatnya, sebenarnya sebaiknya kalau yang continuous itu adalah dia diramal antara sekian sampai sekian. Dengan konfidensi sekian. Nah, itulah yang sebenarnya lebih tepat. Tapi kan orang kalau ditelisik kebanyakan senangnya apa? Contohnya sekarang, misalnya, pertumbuhan akan 8% itu akan time series enggak pertumbuhan? Tahun kemarin berapa tahun ini? Itu kan continuous. Akan tepat itu secara statistik peluangnya 0. Tapi kalau pertumbuhan antara 7,5 sampai 8,5 itu masih sesuatu yang. Tapi orang masang target yang continuous, senangnya pakai titik. Saya target, saya forecast itu IPK semester depan ini 3,5. Ya bisa pas terjadi, tapi secara statistik peluang akan terjadi adalah karena continuous itu lebih baik jangan bicara titik, bicaranya adalah. Tapi kalau diskrit bicara titik, ya masih bisa ada. Kayak pada saat kita misalnya nilainya A, B, C, D, E, itu kan bisa dianggap sebagai titik satu kan. Nah, itu bisa peluang A berapa, peluang B berapa. Oke, ini di C. Ada pivotal quantity nanti untuk kepentingan pada saat kita akan mengarah ke. Nah, ini mulai karena tadi ada informatif, non informatif, pada apa ya. Nah, ini nanti apa sih ada kelemahannya pada saat kita. Satu bab aja bukunya kan lumayan panjang nih, Mas. Ya, sekali lagi dari buku ini kita nggak akan ambil semua nanti. Kalau ya langkah pertama kalau saya lebih senang carilah yang conjugate prior dulu. Kalau sudah itu cari yang proper dulu. Baru ya nanti improper atau yang non normatif masa kita ambil itu. Ini latihannya juga buku ini lumayan berat-berat ini kalau masuk sini. Maka saya nggak pernah diturunkan ke yang sisanya jadi yang S3 aja ini. Orang yang siap untuk berpening-pening gitu kan. Ini sebut dia bikin latihannya ya banyak. Sekarang kita tes apa ChatGPT bisa jawab ini mana ya yang diambil. Tapi kalau motifnya enggak ini dia paham enggak ya sih? Mana yang kalimatnya pendek aja. Saya kadang sama ChatGPT penasaran seberapa Jarvis Prior ini. Nah ini coba ini kan di copy dikit ya. Tapi dia membaca terbatas kayak gini mampu enggak? Bisa di screenshot. Jadi GPT juga bisa baca. Bisa di screenshot. Ini kalau di copy kayak gini dia screenshot, di screenshot langsung tahu juga dia ini berarti kan kemampuan ininya apa? Kemampuan bacanya itu loh ya saya ini kan. Maka saya tuh selalu penasaran dengan si namanya secara molekul karena Indonesia baru mau bikin
penasaran juga, gimana dia cara kerjanya, kalau di-screenshot malah berupa apa, kayak gambar kan sebenarnya kalau screenshot itu. Tapi akurasinya seberapa saya belum cek, ini kan kadang kita, oh ya berhasil ada, tapi kan ini benar apa enggaknya kan harus kita confirm ke yang ininya. Karena saya kan baru pas di latek kita agak susah ngetik simbol-simbol. Iya. Jadi saya screenshot, telepon GPT, tolong bikin pada lateksnya. Iya, itu. Dibikin semuanya ya. Kadang benar, kadang Kadang-kadang teman-teman bisa saya ingin tuliskan distribusi gamma gitu, ya dia malah dia sudah, kalau yang sudah kenal langsung dibikinkan ini kan, daripada, nah ini kalau kita tuh minta versi lateknya kan langsung juga dibuatkan kan ini. Nanti kalau kita copy sudah dapat ini yang Jeffrey ini kan. Karena kalau screenshot tadi ya mungkin, tapi kemungkinan dia akan mungkin bisa, kalau yang malah kita kasih ini ya tag apa, distribusi gamma, apa tadi, invest gamma ya. Iya. Dia malah bisa, karena dia akan dengan mudah cari ininya, terus sumber bagian itu diperintahkan untuk bikin lateknya kan. Ini menghemat pekerjaan cukup lumayan besar pada saat kita ngetik yang harus. Makanya saya dengan itu makanya ada mahasiswa yang kadang, karena dia mesti masih gunakan, nggak logis karena tidak tanpa gunakan alat mesin ini kan. Maka saya kemarin kalau yang ujian saya katakan sebagai terbuka, dia boleh pakai ChatGPT, maka kasih tantangan-tantangan yang ini, jadi dia akan lumayan sibuk kan. Terus harus dari situ dia harus meramu suatu kesimpulan kan. Ya walaupun jadi masih paksa juga suruh ngasih, dan makanya ada yang parah sekali langsung ngasih di ChatGPT-nya tadi saya kasihkan gini aja. Ya, ya itu jelas nggak mungkin dengan nilainya bagus kan. Poso kayak gitu mau dinilai, saya bilang itu kamu dapat nilai namanya gini. Tolong nanti kamu besok bawa itu bawa gitu, tapi tanpa ada ceritanya ya, harusnya ada cerita kan. Disamerikan lah atau apa. Nah inilah yang ya memang dampak dari adanya mesin kan, ya memang berbagai hal bisa terjadi itu. Malah repot lagi, malah jawaban ada di ChatGPT gitu. Ada yang pernah ngasih link ininya, ChatGPT-nya yang di atas ini. Padahal pada saat saya klik kan dia akan ke ChatGPT yang masih ininya, tidak yang langsung. Kalau tadi malah yang pakai share ini, dia persis dengan apa yang saya dapat ini. Ada yang saya kalau tugasnya saya bebas, memang di sini saya ingin bagaimana mereka memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Kan besok kalau kerja, bosnya ngomong harus besok, nanti sejam lagi ya, coba mau apa loh. Apa terus milih, bingung saya stasiun itu. Kenapa nggak menggunakan teknologi? Karena kenapa bosnya nyuruh itu? Karena dimungkinkan dengan sekarang adanya teknologi. Saya nggak mungkin ngasih tugas banyak kalau memang zamannya belum ada mesin kayak gitu. Tapi masih nganggapnya dianggapnya masih tradisional dulu kala gitu ya wajar. Itu nggak mungkin akan terselesaikan. Maka saya melihat tugas-tugas saya kemarin ada yang banyak, saya tahu dia, tapi saya minta selalu pertanggungjawabannya kan, link ke ininya, referensinya. Karena apa? Supaya tolong dicek, jangan hanya sebatas langsung. Ini kayak tadi misalnya minta link buku apa startmatnya kan. Oh berarti ChatGPT ngutipnya benar ini. Karena yang buku itu kan dokumen yang diverifikasi. Kalau ini kan siapa yang verifikasi? Kita nggak ada. Tapi kalau kita misalnya anti teknologi kayak gini ya ada, ini mau apa lagi? Terus apakah di sini kalau kita konsultasi kesehatan juga ke sini kan sekarang? Iya kan, tapi kan tetap harus ini juga kan? Aduh ini ya jangan langsung, tapi ya kayak semacam kita nonton iklan kan? Memangnya itu bisa dipercaya semua kan? Memang enggak juga. Ya harus cerdas menggunakan teknologi kan, istilahnya mau tidak mau harus masuk. Curhat juga bisa loh di ChatGPT. Iya memang. Tapi jangan apa yang akhirnya kalau apa yang dulu yang akhirnya jadi ada apa yang bunuh diri karena gara-gara dari ada yang menyesatkan itu loh, nyaranin apa itu yang bahaya itu. Jadi mungkin dia yang buntu kok malah dia nyuruh, itu kan ada yang kejadian gitu. Jadi dia gunakan senjata mesin ininya.
curhat di luar lama-lama mungkin dia rekomendasinya ke situ. Nah, itulah yang akhirnya dilakukan, itu kan pernah kejadian. Karena dia kan menganggap, "Mbok sudah kamu nggak ada gunanya hidup ini, maka akhirilah." Ya oke lah, saya kira untuk hari ini sampai